Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bagaimana membaca jurnal. Apa saja yang akan kita bahas di dalam presentasi kali ini? Yang pertama adalah bagian-bagian dari jurnal. Jadi kita akan membahas bagian-bagian yang umum yang ada di dalam jurnal, yang biasanya ada di dalam jurnal internasional. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membaca jurnal, bagian-bagian mana saja, dan apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam membaca jurnal. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat catatan dari saat kita membaca jurnal atau setelah kita membaca jurnal. Kita mulai dari membaca bagian-bagian jurnal. Di dalam sebuah jurnal, di dalam setiap jurnal, mesti ada bagian yang disebut sebagai abstrak. Abstrak adalah sebuah rangkuman dari jurnal tersebut. Oleh karena itu, bagian-bagian yang penting biasanya ada di dalam abstrak ini. Dan abstrak ini biasanya bisa kita lihat tanpa harus membayar. Biasanya kalau jurnal-jurnal berbayar, hanya memunculkan identitas jurnalnya, identitas artikelnya, dan abstraknya. Nah, di dalam abstrak itu biasanya, tidak selalu ya, tapi biasanya ada tujuan dari penelitian atau penulisan artikel tersebut. Kalau itu adalah jurnal eksperimen, maka di dalamnya ada memuat samplingnya, desain penelitiannya. Kalau itu kualitatif, maka pasti juga ada tujuannya, ada bagaimana data itu diambil, kemudian yang terpenting adalah hasilnya, hasil secara umum. Walaupun kadang-kadang dituliskan hasil didiskusikan. Itu di dalam abstrak. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari artikel itu di dalam abstrak. Bagian berikutnya adalah introduction atau latar belakang. Di dalam latar belakang ini biasanya penulis akan menuliskan mengapa dia melakukan penelitian tersebut. Dia merangkumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, kemudian akan diceritakan bagaimana posisi dari penelitian tersebut di samping penelitian-penelitian yang lain. Itu introduction. Di dalam beberapa jurnal, introduction itu juga masuk literature review. Jadi di dalamnya sudah dibahas tentang kajian-kajian teori yang dimungkinkan menjadi dasar dari artikel tersebut. Pada kali ini kita akan membahas tersendiri literature review. Baik, literatur review atau kajian ini biasanya berisi tentang landasan-landasan teori yang digunakan oleh si pembuat atau si penulis berkaitan dengan artikel tersebut atau penelitiannya. Kadang-kadang kita menggunakan literatur review mereka untuk menambah literatur review kita. Jadi kadang-kadang suatu landasan itu susah ditemukan di tempat yang lain. Kita bisa menemukannya di sebuah jurnal. Kita bisa membuat kajian teori dari jurnal ini. Kita bisa membacanya lagi di referensinya nanti. Berikutnya adalah metode. Artikel-artikel yang berupa hasil penelitian mesti menjelaskan tentang metodologi, tentang sampelnya, tentang desain penelitiannya, tentang bagaimana datanya diambil, instrumennya bagaimana dikembangkan, kemudian bagaimana data akan dianalisis. Itu semuanya perlu kita perhatikan saat kita membaca jurnal. Berikutnya adalah result. Ini adalah bagian yang penting saat kita akan mengkaji sebuah literatur. Apa sih yang dihasilkan dari penelitian oleh orang lain tersebut? Ini ada di dalam result. Biasanya result dan discussion itu
digabung result and discussion. Tapi ada juga beberapa jurnal yang memisahkan antara result dan discussion. Jadi result ini lebih ditujukan pada data-data hasil penelitiannya berupa angka, grafik, tabel dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada discussion. Di sana peneliti atau penulis akan membahas lebih lanjut mengapa datanya demikian. Biasanya mereka membahas yang jadi mengapa jadi terbaik atau terendah dan seterusnya seperti itu. Bagaimana kaitannya dengan tujuan penelitian, apakah sudah tercapai dan seterusnya. Kemudian di dalam discussion akan Anda perhatikan bahwa kadang-kadang peneliti akan membenturkan atau meng-cross check dengan penelitian yang lain, baik yang bertentangan maupun yang searah. Dan yang terakhir adalah conclusion. Di dalam beberapa artikel jurnal tidak secara tersurat tertulis conclusion judul tersendiri, tapi ada yang memasukkannya di dalam discussion. Jadi setelah selesai discussion tiba-tiba sudah acknowledgement atau ucapan terima kasih ya. Tapi kita bisa membacanya dari alinea terakhir untuk conclusionnya. Oke, itu adalah bagian jurnal. Kita akan membaca dan menandai jurnal. Jadi setelah kita tahu bagian-bagiannya, kita akan menandai jurnal setelah kita baca. Sebenarnya saat kita membaca, kita bisa langsung menandai. Jadi jangan ditunggu selesai membaca semuanya baru ditandai. Jadi saat kita membaca, kita akan juga menandai. Contoh, ini saya menemukan jurnal dari CERP yang bisa diunduh secara gratis setelah kita register ya dengan free account. Saya mencontohkan ini. Oke. Judulnya, autornya jelas ya. Kemudian yang saya perhatikan pertama kali setelah identitas adalah saya membaca abstraknya. Di dalam abstrak, kalimat pertama itu saya sudah menemukan tentang tujuan dari penelitiannya, yaitu bagaimana menggunakan RFS dan dinilai dengan menggunakan Solo. Oke, kalau begitu saya tulis tujuan penelitian seperti itu. Oke, setelah kita mendapatkan tujuan penelitian, kita baca lagi kalimat-kalimat berikutnya. Apakah ada sesuatu yang penting? Oke, saya membaca 88 siswa di kelas 10. Oke, berarti ini adalah sampel. Saya ketik sampel. Oke, baik. Kita sudah mendapatkan dua hal di dalam abstrak. Apalagi yang kita bisa dapatkan? Ada ini. Ada kelasnya dibagi menjadi kelas yang eksperimen dan kelas kontrol. Berarti ini adalah desain penelitiannya. Kita akan melihat nanti. Kemudian, saya menemukan 3 argument assignment di sini. Berarti ini sebenarnya adalah prosedur penelitian. Jadi mereka diminta untuk mengerjakan tugas ya berkaitan dengan argumen, tapi saya akan menulisnya sebagai instrumen. Oke, seperti itu. Tapi kita juga boleh menuliskan instrumen, kemudian prosedur dan sebagainya. Silakan di dalam satu ini. Bagaimana caranya? Ini tinggal di blok, kemudian klik kanan, kemudian add note to text, kemudian saya beri ini, misalnya saya tulis hasil penelitian. Oke, demikian itu yang bisa kita dapatkan. Jadi waktu kita mengklik lagi
kursor kita pada bagian-bagian yang kita tandai, kita akan membaca catatan apa sih yang sudah saya tuliskan dengan menggunakan highlight ini. Oke, bagian berikutnya adalah introduction. Di dalam introduction ini peneliti atau penulis akan membandingkan, menjelaskan bagaimana kedudukannya di dalam hal yang lain. Nah, di dalam ini saya menemukan bahwa dia menuliskan pentingnya argumentasi. Oke, saya berpikir bahwa saya mungkin akan menuliskan bahwa argumentasi itu penting dan sebagainya, tetapi kadang-kadang saya bingung referensinya yang mana. Nah, ini adalah salah satu referen yang akan saya gunakan bahwa argumentasi itu penting di dalam pembelajaran kimia. Nah, silakan lagi cari di dalam alinea ini. Misalnya saya menemukan berikutnya di sini adalah berkaitan dengan definisi. Saya add note lagi, definisi argumentasi. Membaca jurnal harus pelan dan pelan, sambil kita tetap berpikir tentang penelitian kita sendiri atau tema kita sendiri, supaya tahu bagian mana sih dari jurnal itu yang penting untuk sekarang kita tandai atau kita catat nanti. Karena mungkin bagian-bagian jurnal itu terlihat sangat penting bagi pengetahuan kita, tetapi sebenarnya tidak semuanya penting pada saat kita membuat atau sedang menuliskan review tentang tema tertentu gitu. Nah, di literatur review misalnya saya menemukan adanya 6 key element of the scaffolding. Saya tahu bahwa saya membutuhkan ini, saya tulis catatan elemen scaffolding. Kemudian di pada bagian yang lain kita lagi baca lagi. Oke, saya membaca ada the meaning of 5 level of explain solo ya. Ini berkaitan dengan solo. Saya add note dan ini adalah bagian yang penting karena saya ingin mengetahui definisi level solo, dan ini pada jurnal ini dituliskan komplit. Saya akan memberikan tanda di situ. Oke, silakan dibaca lagi, baca dan baca lagi berkaitan dengan dua hal tersebut. Kita lanjutkan ke metode. Saya mendapatkan kuasi eksperimen. Ini adalah desain penelitian. Oke, saya tulis tandai desain penelitian. Oke, demikian bahwa ini adalah kuasi eksperimen. Kita bisa memberikan catatan-catatan apa saja di situ, tapi semakin sebaiknya concise ya. Jadi jangan terlalu banyak juga, tapi jangan juga terlalu sedikit. Kadang-kadang kita memberikan satu kata dan kita setelah baca lagi bingung. Jangan seperti itu. Atau jangan terlalu banyak sehingga hanya kita memberikan tanda satu kalimat, kita memberikan catatan banyak banget, karena itu menjadi tidak efektif lagi. Oke. Di dalam metode saya juga menemukan samplingnya di sini ya. Tadi itu class. Oke, kemudian di dalam metode juga saya menemukan semacam ini. Ada 88 siswa dengan rincian yang sangat rinci, dan ini menjadikan contoh pada kita bahwa begini cara menuliskan sampling pada artikel kita atau penelitian kita, laporan kita nanti seperti itu. Kita sudah selesai di bagian metode. Bukan selesai, maksud saya memberikan contoh. Tapi silakan Anda nanti cari lagi di dalam bagian metode setiap bagian untuk yang disesuaikan dengan tema Anda. Seperti misalnya seperti ini nih. Saya menemukan lagi experimental group of student. Saya tuliskan ini adalah tugas atau instrumen, juga prosedur ya. Nanti bisa dituliskan lagi, ditambahkan. Artikel ini sangat baik. Dia menyertakan juga instrumennya, contoh instrumennya yang bisa kita kita jadikan contoh untuk kita membuat hal
Yang lain mungkin saat kita ingin membuat instrumen, ini adalah contohnya, contoh yang sangat bagus. Oke, berikutnya kita ke result. Ada data-data yang ada di sini. Saat merefer pada figur 2 atau gambar 2, kita bisa melihat bahwa ini adalah hasil data ya. Hasilnya seperti ini. Anda bisa menuliskan lebih lengkap, misalnya hasil data pada bagian awal hampir seperti hampir seperti terjemahan dari itu, tapi tidak usah terlalu banyak. Yang penting Anda memberikan tanda di situ. Apa sih yang saya tandai? Kemudian, mungkin kalau ini adalah contoh uji statistik yang mungkin juga bisa kita gunakan, kita pertimbangkan untuk kita gunakan untuk penelitian kita. The man Whitney U. Kemudian ini juga berdasarkan tabel 4 ada hasil yang ternyata tidak signifikan untuk beberapa bagian argumentasi. Jadi tidak semua argumentasi itu ternyata signifikan dengan RFS, tapi ada beberapa yang tidak signifikan. Kita beralih pada discussion dan implication. Saya mendapatkan bahwa hasilnya RFS ternyata meningkatkan providing evidence dan rebuttal, tapi tidak pada claim dan reason. Jadi saya tulis efek RFS pada argumentasi di sini sebagai bagian dari jurnal ini. Kemudian Anda lihat bahwa setelah discussion ini ada conflict of interest, jadi tidak ada conclusion. Jadi saya mencari conclusion di dalam discussion. Oke, saya cari biasanya di alinea terakhir. Contoh kesimpulan yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitiannya adalah yang ini. Jadi kesimpulannya bahwa RFS bisa membantu meningkatkan pemahaman siswa. Jadi mengaitkan antara argumentasi dan bagaimana mereka harus dibantu. Itu kesimpulannya. Dan saya menemukan juga di sini ada saran yang diberikan oleh si penulis. Sarannya ada di sini. Bagian lain yang perlu juga diperhatikan adalah saya sudah menjelaskan tadi bahwa kita kadang-kadang perlu membaca lebih dalam pada artikel yang lain, maka kita bisa melihatnya pada bagian referensi. Jadi kita tandai referensinya, mungkin karena referensinya banyak, nanti Anda bisa mencatatnya lagi bagian referensi mana yang akan digali lebih dalam lagi. Saya tulis di sini baca lebih lanjut seleksi. Itu berkaitan dengan membaca jurnal. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja. Sampai jumpa.